Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas kisi-kisi UTS untuk mata kuliah web design. Nah, ini ada yang pertama. Yang pertama itu adalah membuat struktur HTML minimal dengan menambahkan tag, judul, dan paragraf dengan menggunakan text editor. Caranya, kalian buka text editor yang akan dipakai nanti. Kalau kalian, saya sarankan menggunakan Sublime. Nah, ketika new tab atau new tab seperti ini, untitled ini kan masih kosong nih. Nah, kalian jangan langsung ngetik tag HTML, tapi save dulu, disimpan dulu, disimpan di mana serah kalian. Nah, kemudian kasih nama. Itu kan pada soalnya ditulis dengan nama home.html, berarti di sini diikuti dengan home.html. Nah, itu seperti ini. Kalau sudah tersimpan home.html-nya, baru sudah sampai seperti ini, ada namanya nih home.html. Baru kalian bikin tag HTML sampai muncul rekomendasi dari si Sublime-nya. Ketika sudah muncul rekomendasinya, kan tinggal ketik enter. Nah, itu muncul tuh tag HTML-nya, tag header-nya, tag body-nya, tag tutup HTML-nya. Nah, di sini kan diperintahkannya menambahkan tag judul dan tag paragraf. Nah, di dalam tag body ini kalian bikin tag judul menggunakan H1, ditulis ini ya, judul. Kemudian paragraf menggunakan tag P, ini paragraf. Nanti teksnya bisa bebas, mau judul, mau ini paragraf atau apapun bisa ngarang. Nah, ini judul dari aplikasi kalian, header dari aplikasi kalian. Kita kasih nama UTS web design. Nah, seperti ini, disimpan. Kalau udah disimpan, kalian buka tadi filenya, kalian taruh di mana untuk ceknya. Misalkan saya ada di dokumen namanya home.html. Oke, home.html. Ketika dibuka misalnya, oke, nah di atas tadi namanya UTS web design. Nah, ini nih UTS web design title-nya. Nah, ini H1 nya judul, kemudian paragrafnya seperti ini paragraf. Nah, kalau sudah seperti itu berarti nomor 1 sudah selesai. Kemudian di nomor 2 itu tambahkan gambar pada file home.html, kemudian save as dengan nama product.html. Sudah selesai home.html kan, save as, bikin baru save as dengan nama product.html. Sudah berubah nih, ininya jadi product.html, bukan home HTML lagi. Kalau udah dipastiin ini sudah berubah jadi product.html, di bawah paragraf ini enter, kalian buka dengan tag image, nah img, kemudian di enter. Nah, nanti di sini ada source-nya mau diarahin kemana. Misalkan saya mau menambahkan gambar ini nih, gambar.jpg, tinggal dimasukkan di sininya gambar.jpg, kemudian di save. Nah, kan terus tinggal dibuka lagi dokumen produk. Nah, di sini di produk. Nah, produk. Oke, nah ini muncul nih gambarnya, judulnya, page-nya, gambarnya beda. Ini kalau ini yang home tadi tidak ada, yang tidak pakai gambar. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, sekarang pada produk HTML tambahkan beberapa teks dengan menggunakan format sebagai berikut. Nah, di sini setelah image ini kalian bisa tahu setelah paragraf ini nih, setelah paragraf kalian bisa bikin teks.
mencetak tebal teks. Kalau mencetak tebal teks berarti dengan menggunakan B atau bold, tag B atau tag bold. Tag B, kemudian masukkan aja mencetak, ada apa, mencetak tebal teks gitu. Kemudian setelah itu ditutup, tag tutup. Lanjutnya itu adalah mencetak miring teks atau italic, berarti pakainya tag I atau italic. Tinggal di copy teksnya, mencetak miring teks, paste, tag tutup. Kemudian menandai teks dengan sorotan atau marking. Kalian gunain tag namanya mark atau marking. Di sini tinggal kita tulis menandai teks, mark, menandai teks. Kemudian membuat ukuran teks lebih kecil dari ukuran bawaan. Membuat ukuran teks lebih kecil daripada ukuran bawaan. Nah, kita misalkan bikin yang lebih kecilnya itu di sini, di setelah teks lebih kecil. Nah, kalau untuk membuat tulisan itu lebih kecil, itu pakai tagnya namanya small. Small, lebih kecil. Nah, save dulu deh biar kelihatan dulu hasilnya. Kita buka yang ada di produk HTML. Nah, mencetak tebal teks, mencetak miring teks, menandai teks, membuat ukuran teks lebih kecil tuh, membuat ukuran teksnya, teks lebih kecilnya dia lebih kecil dari ukuran bawaan. Nah, kalau mau rapih atau berurutan, setelah teks ini kan kasih namanya BR atau break tuh, BR lagi, BR sama, ini pun BR. Kemudian di save, lihat perbedaannya. Jadi kelihatan, oh mencetak tebal teks itu ini, mencetak miring teks seperti ini, menandai teks seperti ini, membuat ukuran teks lebih kecil. Nah, ini teks lebih kecilnya dan dari ukuran bawaan. Oke, kemudian memberi coretan pada teks. Memberi coretan pada teks. Oke, memberi coretan pada teks. Itu kita gunain namanya tag del. Memberi coretan pada teks. Oke, dikasih lagi garis baru. Kemudian setelah memberi coretan pada teks, memberi garis bawah pada teks. Memberi garis bawah pada teks. Bisa pakai tag U. Coba pakai teks U. Memberi garis bawah. Coba kalau nggak bisa pakai tag U, berarti pakainya tag ins. Oke, ada nih memberi garis bawah, ada pakai tag underline. Kemudian
Kemudian membuat tulisan lebih bawah dari garis datar tulisan. Oke, kita copy. Sama seperti small tadi, kita ingin meletakkannya di mana, misalkan lebih bawah gitu, di lebih bawah, pakainya itu sub, namanya itu sub. Ini kalau lebih bawah sub. Nah, bikin lagi BR nya. Tapi kalau misalkan buatnya lebih besar kayak pangkat seperti itu, pakainya sub, tinggal dirubah sub, ininya lebih atas. Oke, hasilnya seperti ini. Tuh, jadi kelihatan membuat tulisan lebih bawah, membuat tulisan lebih atas. Itu masih disimpan di produk HTML, jadi tinggal di save di produk HTML nya. Kalau sudah, nah pada produk HTML, edit file, kemudian tambahkan teks dengan atribut link dengan tujuan alamat link ke lp3i.arc.id. Oke, buka lagi nih di sini. Setelah ini kalian bikin tag namanya ahref, di enter ahref, di enter. Nah, kemudian sempat ada tag tutupnya. Mau diarahinnya kemana? Misalkan https apa tadi nama ini, https .2 www.lp3i.ac.id. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya kalian kasih teksnya, ini link, tag tutup. Dan kita trial, di refresh. Oke, ini ada nih, ini link nih, jadi warna biru, dia otomatis pasti klik. Nah, dia akan pindah langsung ke halaman lp3i.ac.id. Nah, misalkan di sini ada tambahan yang tadi, gunakan atribut target new blank underscore blank. Fungsinya buat apa? Fungsinya jadi ketika diklik pada halaman yang sama ini nggak pindah nih si halaman ini, tapi membuat new tab, kemudian mengarahkan ke halaman lp3i.arc.id. Caranya seperti gimana? Nah, caranya di link ini, di href ini, kalian setelah kutip dulu ini kan tambah ini target. Nah, ada target tuh, target, di enter. Targetnya tadi tuh ada tuh garis bawah blank, soalnya kan ada tadi nih di sini. Nah, tambahin target bawah blank. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ditambahin link ini, kalian bisa di save nih, save as dengan nama link.html. Oke, udah nih. Nah, yang di produk HTML tadi kan pastiin di produk HTML ini tidak ada linknya, kan tidak ada linknya nih. Nah, ini dihapus nih si link ini nih di produk HTML, karena dibuatnya kan hanya untuk yang link.html aja, jadi si produk HTML nya itu nggak perlu ada linknya gitu. Kemudian yang kelima, membuat komen untuk keterangan pada page link HTML. Misalkan di sini nih, di link HTML ini nih.
Nah, dikasih komen untuk mempermudah. Misalkan nanti ada developer, kalian tim developer, teman kalian lagi develop aplikasi kalian. Nih, ini untuk membantunya. Di sini kuku tag buka, tanda seru, strip 2 kali. Nah, sampai abu. Nah, kalau udah sampai abu gini, dia nggak akan ngejalanin script yang abu-abu gini, yang di tag, yang di komen ini. Kalian tinggal kasih komentar di sini, misalkan ini link ke LP3i gitu. Nah, kemudian ditutup nih, tag tutup. Itu kan otomatis lagi. Jadi nandain, oh ini tuh fungsinya untuk membuat link yang mengarahkan ke LP3i seperti itu. Kalau sudah selesai, kemudian di save, masih di link HTML-nya. Lanjut yang ke-6, edit page link HTML dan rubah warna font dan background color pada tag paragraf dengan warna tulisan putih dan warna background merah. Simpan file dengan nama warna HTML. Oke, di save as dulu sama kalian sebelum dirubah. Save as, tambahin warna .html, warna.html. Oke, sudah jadi warna.html ya ininya. Kemudian dia minta paragraf, rubah warna font dan background color pada tag paragraf. Berarti tag paragraf ini, yang P. Oke, di dalam P ini kita buat namanya style. Nah, style, misalkan tadi namanya background colornya, background color mintanya warna apa? Background colornya warna merah, terus font colornya warna putih. Coba background colornya red, font colornya white. Coba di save. Colornya tik 0000. Ini di warna, masih gini. Kita buka yang salah, bukannya yang warna. Nah, backgroundnya warna merah, teksnya warna putih. Kita tinggal tambahin ini nih, style, background colornya warna merah, kemudian colornya atau fontnya warnanya putih. Itu untuk nomor 6. Kemudian nomor 7, edit tag judul pada page home HTML dengan menambahkan atribut text elegant pada tag judul tersebut. Nilai untuk properti pada teks elegant tersebut diisi dengan center. Simpan file dengan nama elegant. Nah, kan bukan nih home, ada nggak home? Oke, buka lagi namanya home. Oke, di save as dulu biar nggak lupa. Save as, jadi namanya elegant.html. Oke, sudah jadi elegant.html. Dia minta dirubah edit tag judul pada page home HTML dengan menggunakan atribut text elegant. Oke, H1 style text elegant center. Nah, ini tinggal seperti ini, kemudian di save dan di home. Ini apa nih? Nah, ini home.
Oke, udah, tinggal dia nggak pindah ke tengah karena nggak ada div-nya ya. Harusnya itu ada div-nya dulu di pembagi ruang satu layar ini, kan ada beberapa kolom. Kalau biar ke tengah itu misalkan ada 3 kolom, ada div 1, div 2, div 3. Nah, biar tulisannya di tengah itu dia pakainya nih style text alignment center. Nah, itu fungsinya untuk style yang alignment. Lanjut yang ke yang nomor 7, isinya ini doang ya. Isinya tinggal nambahin style sama dengan kutip teks alignment titik 2 center titik koma kutip teks tutup. Itu nomor 7. Kan nomor 8, menambahkan internal style pada home.html dengan value merubah seluruh warna tulisan menjadi warna putih dan background warna hitam pada tag paragraf, kemudian simpan dengan nama CSS. Oke, buka lagi home.html, ini bisa di close. Buka lagi, namanya home.html. Oke, di dalam home HTML ditambahkan internal style. Internal style itu seperti apa sih? Internal style itu di dalam tag headnya ini kalian bikin tag style. Nah, tag style ini untuk meload CSS itu sendiri. Jadi kan ada CSS yang di luar dari page HTML-nya, ada juga yang di dalam. Kalau yang di dalam ini seperti ini dinamakan inline style. Internal style. Nah, dengan value merubah seluruh warna tulisan menjadi warna putih dan background warna hitam pada tag paragraf, kemudian simpan dengan nama CSS. Oke. Terus Oke, sorry, untuk nomor 8 itu bonus soal ya. Nomor 8 itu sama seperti nomor 6, jadi kalian bisa ngikutin, cuman jadi internal nggak usah dibuat internal stylenya. Jadi si internal style ini, yang style dalam ini nggak usah dibuat. Nah, jadi seperti tadi, misalkan H1 background dibuat style di sini, kemudian background colornya warnanya apa tadi, black, kemudian colornya warnanya white. Nah, itu juga sama di sininya.
untuk paragraf. Jadi untuk nomor 8 itu sama dengan nomor 6, cuman beda di namanya aja. Nanti kalian disimpan dengan nama css.html. Kemudian nomor 9, tambahkan dua paragraf pada css.html. Paragraf pertama tambahkan kelas dengan nama kelas pertama, sedangkan paragraf kedua ditambahkan dengan ID dengan nama ID kedua. Buat CSS pada internal style dengan value sebagai berikut. Oke, ini di save as dulu. Di save as sebagai css.html. Ditambahin di sini paragrafnya. Ini kan udah jadi css.html nih. Tambahin p dengan kelas pertama. Di sininya hai, aku pertama, tag tutup. Kemudian bikin lagi p dengan ID kedua, kasih teks halo aku kedua, kemudian ditutup. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan value dan internal style. Nah, untuk internal style sendiri baru kita buat di sini di dalam tag hitnya tadi. Style. Nah, cara pakainya, cara menggunakannya, yang cara penggunaannya kan tinggal bikin nih. Untuk kelas pakai tanda kutip p kurung buka kurung perawal kurung buka kurung tutup. Nah, setelah itu bawahnya bikin lagi pakainya p titik taruh ke titik pertama. Kita coba kalau yang kelas itu menggunakannya pagar. Jadi p pagar pertama. Nah, ini penggunaan ID. Untuk penggunaan ID ini menggunakan titik. Tadi kita tambahkan untuk yang pertama font white bold. Tinggal di sini ini pastein font white-nya bold. Untuk yang keduanya teks kita copy, ditaruh dalam kurung awalnya dan di save jadi di CSS HTML. Setelah itu kita load halaman CSS HTML nya. Nah, ini nih, hai aku pertama dan halo aku kedua.
Oh, ini sorry kebalik ya. Untuk penggunaan kelas di sininya kelas itu menggunakannya titik. Nah, kalau penggunaannya ID itu menggunakannya hashtag atau pagar ini. Jadi P titik pertama, ini P kelas titik pertama, aku pertama, dia mempunyai atribut font weight-nya bold. Nah, ini tebal tulisannya. Kalau yang kedua dia uppercase semuanya. Nah, itu untuk soal nomor 9-nya. 10-nya membuat tabel pada home HTML, simpan dengan nama tabel.html. Nah, di halaman home HTML dibuka lagi nih home HTML-nya. Buka lagi di save as dengan nama table.html. Kalau sudah tinggal ditambahin di bawahnya di sininya tag. Untuk bikin tabel itu menggunakan namanya tag tabel. Tuh. Itu untuk membuat tabel. Nah, dalam buat tabel itu kan ada beberapa kolom atau row dan apa istilahnya tabel row. Nah, ini untuk baris pertamanya kita bikin TR, ada lagi namanya TD, nanti bisa dilihat bedanya. Ini buat baris 1 kolom 1, tinggal di copy paste aja yang ininya, yang ini di copy paste. Nah, baris 1 kolom 2 ini di copy paste. Ininya baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, kemudian di save di tabel HTML. Setelah itu dibuka tabel HTML. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan enggak ada garis-garisnya ya. Kalau mau dibikin garis-garisnya ada penyekatnya, kalian tinggal tambahin di tabel ini. Itu namanya border. Nah, ada nih border, kita kasih garisnya ukurannya 1 pixel 1 px. Setelah itu di refresh kembali. Nah, ini ada garis-garisnya. Nah, seperti itu untuk kisi UTS nya. Kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan bisa ditanyakan langsung sebelum UTS, jadwal UTS nya. Dan untuk pengumpulan tugasnya, seluruh file yang tadi dibuat dari mulai home, link, CSS, tabel, dan produk itu digabungkan dalam satu folder, kemudian diarsipkan dalam format zip. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.